Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita susuri perjalanan Advent keempat ini dengan merenungkan kata-kata malaikat kepada Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 35-37. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban malaikat yang baru kita baca adalah jawaban untuk menjawab kebingungan Maria saat Maria berkata, "Bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami? Bagaimana mungkin mengandung sebab aku belum bersuami?" Malaikat menjelaskan proses bagaimana Allah akan melakukan karya besar pada Maria, seperti yang kita baca dalam ayat 35 sampai 36. Roh Kudus akan turun atasmu dan seterusnya. Lalu diakhiri dengan kalimat pamungkas oleh malaikat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apapun keadaan Maria, karya Allah akan terjadi. Elisabet yang disebut mandul saja sedang mengandung anak di bulan yang ke-6. Kalau diamat-amati, itulah muara iman bagi orang Kristen kebanyakan, yaitu keyakinan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pegangan keyakinan ini umumnya juga diyakini bahwa bersama Allah kita akan baik-baik saja. Allah akan memberi kita mujizat dalam hidup ini. Allah menjamin hidup kita. Pasti kalau sakit kita akan disembuhkan. Kalau ada penderitaan kita akan dipulihkan. Kita tidak akan menjadi umat yang meminta-minta dan lain sebagainya. Makanya tidak jarang ada kebaktian-kebaktian kesembuhan. Banyak juga doa-doa diharapkan dinaikkan supaya kesukaran pergi bersama angin. Ya, betul. Di dalam Alkitab pun banyak kisah-kisah mujizat yang mengiring kita berpikir bahwa bersama Allah kita akan baik-baik saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah kebanyakan orang berpusat imannya, bermuaraf imannya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ada efek sampingnya dalam kenyataan. Kalau kesukaran tak kunjung berakhir, sakit tak kunjung disembuhkan padahal sudah sering berdoa, maka kita mulai kebingungan. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang imannya berakhir dengan lockdown. Dengan kata lain, imannya mulai meredup. Saya teringat seorang ibu muda yang waktu itu sakit keras. Ia kepingin sekali sembuh dari sakitnya. Dia minta setiap pendeta siapapun yang mendoakannya, termasuk saya, ingin didoakan supaya ia diampuni dosanya oleh Tuhan. Karena bagi keyakinannya sakitnya ini pasti karena dosa-dosanya. Ia sangat takut. Ia ingin doa-doa para pendeta untuk diampuni dosanya itu akan menyembuhkannya. Soal biaya kesehatan ia memiliki sangat cukup. Entah apa yang terjadi. Suatu kali saya datang mau mendoakan, ia sangat ceria. Ia mau menyantap makan siangnya. Ia menyambut saya dengan senyum yang indah dan berkata, "Halo Pak Pendeta, aku doa makan dulu ya." Doanya yang saya dengar, "Tuhan, terima kasih makanan ini. Aku bersyukur atas pemeliharaanmu. Aku percaya engkau mengasihiku. Amin," katanya. Tidak seperti biasanya, selalu muram,
dan selalu minta didoakan untuk diampuni dosanya sambil ia menangis di hadapan pendeta. Sungguh doanya tadi, sikapnya yang penuh keceriaan membuat saya terharu. Dalam sakit yang keras dan tak ada lagi tanda kesembuhan, ia yakin Allah mengasihinya dan ia mampu bersyukur. Saudara-saudara, Advent keempat mengajak kita meyakini bahwa salam malaikat kepada Maria juga salam malaikat kepada kita. Kita semua adalah yang dikaruniai. Kita semua adalah yang disertai Allah. Kita semua adalah yang dikasihi Allah, seperti doa ibu tadi. Melalui jawaban Maria, sungguh aku ini hamba Tuhan, jadilah perkataanmu. Kita semua diingatkan bahwa muara dari keyakinan iman Kristen kita yang seharusnya bukanlah mujizat-mujizat, sesuatu yang baik-baik saja dari Tuhan atau yang dihasilkan Tuhan, tetapi muara iman Kristen kita justru kepada komitmen kita kepada Allah untuk menjadi hambanya, untuk dilibatkan dalam karya yang ajaib bagi dunia, yaitu menyampaikan berita sukacita. Dengan kata lain, setiap pribadi kita ini adalah mujizat Allah yang sesungguhnya bagi dunia. Allah menjadikan kita orang percaya, pembawa berita sukacita bagi dunia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setiap orang percaya adalah pembawa berita sukacita bagi dunia, apapun keadaan orang itu. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan rasa syukur. Kami telah diingatkan bahwa berita Advent juga mengajak kepada kami untuk mengingat bahwa kami semua adalah karunia bagi dunia. Kami semua adalah tanda kemustahilan Allah bagi keselamatan dunia melalui Yesus Kristus. Mampukan kami berkata dan bertindak menyampaikan kabar sukacita bagi dunia, ya Tuhan. Biar dunia juga mengalami pemulihan. Tuhan yang penuh kasih, berilah kami kepekaan untuk saling memahami di tengah keluarga, saling berbela rasa untuk setiap pergumulan anggota keluarga. Ajarlah juga kami saling memaafkan. Pulihkanlah luka-luka kami di masa lalu, sehingga kami utuh kembali. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan karena sakit, baik dokter dan perawat dan rekan-rekan yang terpapar COVID-19, rekan pendeta yang sedang berjuang di masa kritisnya, oma opa yang dirawat di rumah sakit dan di rumah, anak-anak kami yang sedang melakukan kemoterapi. Kuatkan mereka, beri mereka kesabaran. Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 140, Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang berpegang padanya.
Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhan dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.